Umat Islam dijinakkan ke masjid 30 malam. Habis itu masjid buat pengumuman. Pengumuman orang hilang. Malam kedua Ramadan, masjid-masjid kita tinggal pemain inti, pemain naturalisasi hilang semua. Puncaknya yang mau diambil, yang mau diraih Lailatul Qadar. Ini puncaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Sabtu 5 titik sebelum Jumat, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Tapi kemudian datang Ibu Yudi beserta Pak. Soalnya lain kadang wajah di baliho sama wajah asli nih. Mereka datang berdua, katanya Ustadz Somad, kami DPD mau buat acara. Saya bilang koordinasi dengan Ustadz Alnof, karena kalau saya menambah jadwal ini saya melangkahi Ustadz Alnof. Kita udah perjanjian dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kata Ibu Yudi, ini kita mau menyerahkan rumah Ustadz yang dulu amanah dari almarhumah Ibu Ustadz tahun 2019. Pesannya tolong bangunkan rumah ini. Jadi sekarang mau kami serahkan. Nah, jadi kalau udah menyebut ibu nih ditabraklah semua aturan-aturannya. Nah, inilah asbabun nuzulnya kenapa acara kita petang ini. Mudah-mudahan kita semua yang kita lakukan ini diridhoi Allah. Mengalir pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, orang-orang tua kita semua. Kalau mereka masih hidup, sehat badannya, diberkahi umurnya. Kalau sudah meninggal dunia, mengalir pahala yang kita lakukan untuk mereka semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mohon bersabar sampai pukul 6.24. Tadi saya tanya panitia 6.24. Kalau sebelum itu terdengar azan, jangan bergeming, itu azan Jakarta. Oke, next. Jadi muslim itu baru sempurna kalau ada 3. Yang pertama, akidahnya sempurna. Yang kedua, tunduk kepada hukum Allah dalam beribadah. Yang ketiga, akhlaknya baik. Jadi walaupun orangnya baik, sopan, santun, lembut, tata krama, budi bahasa, tapi kalau akidahnya tidak benar, maka dalam Islam akidah yang pertama la ilaha illallah. Walaupun akidahnya benar, kalau ibadahnya tak betul, tidak juga diterima. Jadi syaratnya mesti 3. Akidah, ibadah, hukum-hukumnya, lalu kemudian akhlak. Mudah-mudahan 3-3-nya ini ada pada kita dan kita wariskan ke anak cucu kita insyaallah. Amin. Baik, lanjut. Kekuatan akidah. Mana contohnya kita kuat akidah? Nah, inilah dia kita takut. Padahal yang di depan kita ini halal semua ini. Kolak, buah, dari jauh macam salalawa nampak. Saya sengaja tidak menengok, takut menetes air mata.
Semua yang ada di depan kita ini halal. Kenapa tidak kita makan? Karena akidah kita kuat, kita sedang diperhatikan Allah. Kalau yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Jadi di Ramadan ini kita menahan yang halal. Kalau ada orang mampu menahan yang haram biasa, tapi menahan yang halal itu di bulan Ramadan. Saking kan fokusnya sampai lupa. Yang sama kita hormati Bapak Ketua DPD Riau beserta seluruh anggota keluarga besar, Bapak Danrem, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Danramil Sail, bapak-bapak dari BSI, dari BNI atau BRI, pokoknya yang berduit, yang menghitung duit inilah. Hadirin hadirat semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takut minum, takut ghibah, bicara aib orang lain, takut pikiran, kenapa hilang bahan saya tadi? Takut pikiran jahat, takut bisikan hati, takut zalim menganiaya, takut mendengar yang tak baik, takut melihat yang dilarang Allah. Nah, jadi memang di bulan Ramadan ini akidah kita betul-betul kuat, merasakan diperhatikan Allah, dilihat Allah, didengar Allah selama 30 hari. Pendidikan yang begitu tajam dan dalam serta kuat ini, prosesnya kalau pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Oke, lanjut. Ini gambarnya ada yang berdua-dua dengan perempuan, ngobrol tak tentu arah. Ada yang tidak buat dosa, tapi dari sahur sampai berbuka tertidur terus. Ada yang di jalan memaki-maki, mengamuk-ngamuk, tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahumma lakasumtu. Puasa apa yang kita persembahkan pada Allah. Jadi kalaupun tak sanggup, maka lebih dari diam. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, ucapkanlah yang baik-baik, au liyasmut, atau diam. Nah, jadi tahan baca Quran, sholawat, berzikir, karena kalau sudah lepas dia tak bisa ditarik lagi ke dalam. Hanya maka di bulan puasa kita disuruh banyak diam. Insyatamahu ahadun, kalau dicaci maki orang, au qatalahu, ada orang mengajak kelahi, maka dia katakan inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kalau kau memang betul-betul nak mengajak berkelahi, nantilah habis puasa, habis berbuka nih kita teruskan. Nah ini, jadi ini proses. Kalau gula darah turun, tidak minum teh, tidak makan, tidak minum, tak masuk nasi, tak masuk kue, tak masuk lontong, tak masuk santan, gula darah turun. Kalau gula darah turun, emosi naik. Nah, inilah yang kita tahankan ini. Sedang perut kenyang aja kadang marah, apalagi perut lapar. Emosi kita naik. Maka kalau bisa kita tahan ini selama 29-30 hari ini, insya Allah yang lain-lain juga bisa kita tahan. Nafsu yang lain, nafsu banyak sekali, nafsu kekuasaan, nafsu biologis, nafsu ingin dipuji, nafsu yang kita tahan ini baru sekedar makan minum saja. Nah, yang lain-lain ini juga bagiannya. Kalau udah bisa ditahan makan minum ini, yang lain juga insya Allah akan mengikut. Keluar kita dari Ramadan ini menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Amin. Kita tidak disuruh menghilangkan nafsu. Tidak ada dalam Islam ini orang menghilangkan nafsu. Nafsu tetap, kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Yang tak boleh itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lanjut. Tunduk pada hukum Allah. Faman kana minkum maridon, siapa yang sakit, demam, batuk, au ala safarin, atau musafir. Musafirnya jaraknya qasar salat 89 km kalau menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dari sini ke Duri 125 sudah bisa. Dari sini ke Pasir Pangarayan 180 sudah bisa. Dari sini ke Bangkinang 50 belum bisa. Nah, ini kalau sudah lewat 89, Bapak mau keluar kota, ini bisa makan minum. Tapi biasanya orang, saya selama Ramadan ini 3 kali keluar. Jumat pertama Jambi,
Jumat kedua Jakarta, Jumat ketiga Palembang. Jambi, Jakarta, Palembang lewat 89. Bisa kalau mau makan minum, tapi saya tak makan, tak minum. Kenapa? Karena mengganti nanti di luar Ramadan lebih berat. Ya, jadi walaupun tausiah 3 hari suara tak bisa minum, tapi kita tetap, karena lebih baik kita laksanakan sekarang daripada mengganti nanti di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup. Tak sanggup di Ramadan, tak sanggup di Syawal, tak sanggup di Zulqa'dah, tak sanggup di Zulhijjah, tak sanggup di mana-mana pun. Apakah karena sakit akut, mah akut, gula darah akut, atau karena tua renta usia lanjut 70-80, itu membayar fidyah. Fidyahnya makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi menurut Basnas DKI itu 60.000 sehari. Jadi ibu bapak yang punya orang tua umur 70-80 tak sanggup puasa, bayarkan seharinya 60.000. Jadi kalau sebulan itu 1.800.000. Serendah, tapi jangan pula bapak ibu bayar 1.800.000. Nah, ini orang tua yang sudah tidak mampu. Nah, ini hukum yang sudah ditetapkan Allah, tak bisa kita tawar-tawar. Kalau memang tunduk kita pada hukum Allah, ikut. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Baik, lanjut. Tunduk pada hukum Allah. Ini ada dijelaskan dalam hadis. Banyak sekali masuk ke DM di Instagram Tabung Wakaf Umat Ustaz Abdul Somad Official. Itu dikelola oleh tim, saya tidak tahu. Sampaikan ke saya. Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang melakukan pelanggaran berat? Nah, itu pertama, membebaskan hamba sahaya. Kita sekarang sudah tak ada lagi hamba sahaya. Ini cara Islam dulu untuk membebaskan perbudakan. Sampai hari ini perbudakan di Afrika masih ada. Islam mau menghilangkan perbudakan, bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah orang yang melanggar ini bebaskan hamba sahaya, sehingga bebas dari perbudakan. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, beri makan 60 fakir miskin. Hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini bagi yang tidak tahu kita kasih tahu, yang sudah tahu supaya dia tetap istiqomah berpegang, karena dalam Islam ada hukum-hukum yang kita patuhi, kita taati. Lanjut. Akhlak yang baik, tidak beriman. Iman diukur karena sering pergi bolak-balik umrah setahun 2 kali ke Makkah. Betul. Iman diukur bagaimana sholat tarawih witir. Betul, tak salah. Iman diukur berkurban hari raya. Ya. Tadi saya dengan Pak Ketua melihat beberapa video DPD pergi ke Batu Tilam. Nanti katanya Ustadz Al-Nof, kalau kita mau bawa makanan beras ke Batu Tilam, kita koordinasi, bisa dibantu angkutan transportasi dari Pekanbaru ke Batu Tilam. Kita udah masuk 3 kali bangun masjid. Ke depan begitu berarti kita bisa lebih banyak lagi berbuat untuk daerah-daerah tertinggal. Bagan Benio, Batu Tilam, Talang Mama, Durian Cacar. Ini kita bisa masuk ke dalam. Mudah-mudahan kita selalu bersinergi dengan DPD Riau, insya Allah. Ternyata iman tidak hanya diukur dari sholat, witir, tarawih, tapi standar iman adalah tidak diakui beriman orang yang sanggup tidur, perutnya kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti di Syawal atau di Zulqa'dah, beberapa perwakilan dari RE atau Bapak Ibu semua kita buat kajian khusus, bisa nanti pergi ke pesantren kita di Palas. Dulu Pak Ketua sudah dapat infonya. Tadi saya ditanya bagaimana rumah-rumah di tanah kosong dulu. Sekarang rumah-rumah gurunya sudah ada, asrama sudah siap, ada pendoponya. Kita sudah buat beberapa acara. Kemarin buka bersama dengan 1000 porsi sudah kita buat. Akan datang kita lihat lagi, karena ada beberapa tanah wakaf yang baru dapat di sekitar Palas juga. Kenapa Palas? Karena Palas pinggiran, rawan pendangkalan akidah, pemurtadan besar di sana. Jadi kalau kita tinggalkan itu, dulu tanah itu kata Pak Edward jual aja Ustaz Somad.
Ustadz jual tanah ini, nanti dibangun perumahan, hasilnya Ustadz buat pusat dakwah di Pekanbaru. Setelah kita tinjau, kita lihat gawat ini. Ini kalau kita jual nih, dakwah ini bisa mati. Akhirnya setelah kita buat sekarang pondok, anak tahfiz Quran setahun 25 orang gratis. Tahun pertama, kedua, ketiga, ini tahun keempat 100 orang gratis. Lalu kemudian anak-anak malam Ramadan bisa jadi imam karena mereka para penghafal Quran. Pengajian pun jadi hidup. Pengajian ibu-ibu sore, dakwah. Nah, dekat TPU Kopit. Nah, jadi setelah jembatan Leton, Simpang Bingung, belok kiri arah TPU Kopit. Nah, jadi slogannya, sebelum ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah di TPU, jangan lagi mampir ke YTWU. Kenapa kita buat sekolah gratis ini? Waktu kami masuk ke pedalaman, menangislah saudara-saudara kita dari suku Talang Mama ini. Tak bisa kami menyekolahkan anak kami, Pak Ustadz. Waktu kami mau pulang, bersimpuh mereka dipegangnya lutut kami. Tak bisa kami menyekolahkan anak kami, Pak Ustadz. Tak sanggup kami. Anak kami ini kalau musim ikan kami bawa nangkap ikan, kalau musim panen kami bawa masuk ke dalam hutan. Jadi tolonglah kami. Itulah asal kronologis kami berazam, bertekad dapat nanti tanah wakaf, kita buat sekolah gratis. Akhirnya terwujud sekarang. Mudah-mudahan ke depan dari mulai hari ini ke depan kita bisa bersinergi, bekerja sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Memakmurkan masjid. Nah, ini kita mulai. Nanti selesai kita berbuka bersama, kita pulang ke masjid kita masing-masing, sholat isya berjamaah, mendengarkan kultum menjelang tarawih, sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, mendengarkan tausiah, dan khusus nanti terakhir 10 terakhir Ramadan kita buat program iktikaf di An-Nur. Jadwal saya malam apa Ustaz Al-Nur? Selasa jam 2 malam. Nah, nanti Selasa jam 2 malam tanggal 2 April malam pertama iktikaf. Nah, nanti selanjutnya malam kedua 10 malam insyaallah di An-Nur. Nah, jadwal saya malam pertama kita bersama-sama insyaallah untuk mensosialisasikan. Jadi masuk kita jam 2 malam, dari jam 2 ke jam 3 kita baca Quran, merenungkan maknanya, dari jam 3 ke jam 4 sholat tahajud, dari jam 4 ke setengah 5 itu muhasabah, zikir dan doa, baru sahur bersama. Nah, nanti mudah-mudahan keluarga besar DPDR juga ikut serta di An-Nur insyaallah. Nah, ini dalam rangka memakmurkan masjid. Jadi sudah dibuat percobaan, diambil burung merpati, diikat sayapnya pakai karet, dimasukkan ke dalam kotak, dikasih beras selama seminggu. Seminggu diikat di kotak, kasih beras. Setelah selesai seminggu, buka karetnya, lepaskan, terbang burung merpati. Tapi nanti petang balik dia lagi ke sarang. Menjinakkan burung merpati cukup seminggu dalam kotak bisa. Umat Islam dijinakkan ke masjid 30 malam. Habis itu masjid buat pengumuman. Pengumuman orang hilang. Malam kedua Ramadan masjid-masjid kita tinggal pemain inti, pemain naturalisasi hilang semua. Itulah kejadian. Nah, itu, tapi Pekanbaru tidak begitu. Ini di daerah-daerah lain yang pernah saya kunjungi. Kalau Pekanbaru tetap ramai insyaallah. Lanjut. Apa yang dirubah? Selama kita di Ramadan ini yang berubah itu apanya? Dari dusta menjadi zikir, dari ghibah menjadi baca Quran, dari namimah. Namimah ini bawa-bawa cakap orang. Cakap si A tentang si B dibawa ke C, berkelahi si C dengan si A gara-gara si B. Kalau zaman dulu susah, mesti diulang omongannya. Zaman sekarang enggak, tinggal di copy paste. Karena masukkan ke grup-grup WA. Berhantu berlaga semua grup-grup WA. Mulut tak bergerak, lidah tak bercakap, hanya jempol aja. Kalau misalnya jempol itu bercakap, udah bengkak jempol itu semua. Berlaga di grup-grup WA. Dusta berubah jadi zikir, ghibah berubah jadi baca Quran, namimah berubah jadi selawat, lahu sia-sia berubah menjadi kata-kata nasihat.
Jadi kalau mau tahu apa tanda Ramadan kita ini berubah, apa tanda sholat diterima, apa tanda haji mabrur, apa tanda sholawat kita ini sampai ke Rasulullah, lihat perubahan dalam diri kita. Kalau Ramadan yang lalu belum merubah, mudah-mudahan Ramadan yang ini kita berubah menjadi lebih baik insyaallah. Tidak hanya Bapak Ibu, saya juga yang menyampaikan, Ustadz yang berceramah juga, Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu insyaallah. Saya sengaja tidak membawa jam tangan supaya tidak menengok-nengok jam. Jadi nanti kalau udah pas jam 6.20, tolong panitia kasih tahu saya, nanti kita akan zikir dan baca doa bersama menjelang berbuka. Lanjut. Puncaknya yang mau diambil, yang mau diraih Lailatul Qadar. Ini puncaknya. Siang dan malam. Melihatnya dari bawah. Jadi Ramadan ini ada siang, ada malam. Siangnya diawali dari sahur. Itu setelah makan sahur menjelang azan subuh, paling bagus beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu paling baik beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Siangnya siam. Siam artinya menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan leher, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan tangan, tahan kaki, tahan lisan. Imsak artinya menggenggam. Digenggam mata, digenggam telinga. Memang betul menggenggam Pak Ustadz. Kawan saya sejak imsak sampai azan maghrib memang digenggamnya mata itu tak terbuka. Nah itu bukan menggenggam. Siam artinya menggenggam. Lalu kemudian malamnya berawal dari berbuka. Nah ini dari mulai berbuka ini, awal malam tenggelam matahari, kita mulai ibadah. Lalu kemudian makan ini adalah ibadah. Nanti sholat isya, lanjut mendengar kurtum. Lalu kemudian tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, habis tadarus jam 10 pulang ke rumah, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam tidur. Jam 3 bangun atau jam 4, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Nah jadi itu yang kita perbanyak siang dan malam Ramadan. Lanjut, keseimbangan. Di Ramadan ini keseimbangan. Malamnya sholat, zikir, baca Quran. Siangnya siam. Tapi juga ada berbagi. Alhamdulillah ada namanya sahur on the road, berbagi di jalan. Berbuka juga begitu, takjil, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ini buka puasa gratis. Yayasan Tabung Wakaf Umat satu hari berbagi berapa porsi Ustaz Alam? 400 porsi sejak hari pertama sampai hari terakhir. Dibagikan ke daerah-daerah yang kesulitan. Di antaranya tempat bakar batu bata yang ada di Tenayan. Kemudian di pondok pesantren kita itu dibagikan 400 porsi, kecuali pas hari besar kemarin itu 1000 porsi. Dari mana duitnya? Kita buatkan iklannya, lalu kita share di sosial media, lalu kemudian mereka transfer, kita pakaikan semuanya, dan itu semuanya balik kepada masyarakat. Jadi dari berbagai penjuru dunia yang mengirim itu kita pakaikan untuk kembali ke masyarakat. Jadi dalam ibadah kita tidak bisa hanya sekedar tahajud, tegak, rukuk, sujud, tapi orang tidak peduli kepada tetangga kawan. Jadi disitulah terjadi connecting, korelasi, kita bisa berkolaborasi dalam acara kemanusiaan. Karena DPD Riau punya program bedah rumah, kita pun juga punya program santunan anak, ya anak-anak berprestasi, kita juga punya program itu. Jadi kita bersinergi pada titik-titik. Bapak naik kereta api, kami naik sepeda ontel, tapi ada di beberapa stasiun kita ketemu. Di stasiun itu kita ketemu pada rehab rumah, kami juga punya program itu. Ketemu pada program santunan, sekolah gratis, dakwah pedalaman. Jadi kita bertemu ada beberapa titik-titik stasiun pertemuan kita insya Allah. Lanjut. Ya. Ayam berpuasa menetas anak ayam. Ular berpuasa ganti kulit baru. Kepompong berpuasa berubah jadi kupu-kupu.
Manusia berpuasa naik berat badan, naik kolesterol, naik gula darah. Jadi kalau begitu puasa apa sebenarnya yang kita lakukan? Puasa bukan sekedar merubah jam makan. Makan pagi jam 7 jadi jam 4, makan malam jam 8 jadi jam 6.30, makan siang dipending, dibalaskan sakit hati saat azan maghrib. Bukan ini puasa. Puasa kita adalah proses. Puasa kita adalah ingin berubah. Jadi kalau hewan aja berpuasa dia lebih baik. Dari telur menjadi anak ayam. Keluar. Makanya kita setelah puasa itu seperti lahir dari rahim ibu. Bersih, murni, suci. Padahal binatang itu dikatakan hina. Karena tidak ada akal pikirannya. Tapi kita disuruh mengambil pelajaran. Alam takambang menjadi guru. Melihat ular, melihat ayam, melihat ulat, kepompong, bisa juga kita ambil pelajaran-pelajaran. Lanjut. Ada dua versi pandang manusia tentang Ramadan. Kelompok pertama mengatakan Ramadan bulan menumpuk amal. Sholat ditumpuk, tahajud ditumpuk, sedekah ditumpuk. Nanti habis itu tak usah beramal lagi. Pas ditanya, Pak Haji tak ke masjid lagi? Udah penuh tarawih petang. Satu lagi menganggap Ramadan bukan bulan menumpuk amal, tapi bulan pembentukan kepribadian karakter diri. Membiasakan diri bangun malam. Karena tiap malam bangun sahur, maka insya Allah mudah bangun sahur. Membiasakan merasakan lapar. Lapar fakir miskin tidak ada batasnya. Lapar kita azan maghrib berakhir. Lapar mereka tak peduli azan apapun, lapar. Jadi yang benar adalah yang hijau, yang merah tidak betul. Bulan bukan bulan menumpuk amal, tapi bulan pelatihan dan pembentukan diri. Jadi sebenarnya sudah berapa kali kita puasa, kita mungkin keliru. Termasuk saya pribadi mungkin salah. Jadi kita perbaiki yang salah. Lanjut. 30 tambah 6 kali 10 360. Yang 30 puasa kita 30. Tambah 6 nanti tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kali 10 setiap satu harinya dibalas 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10. 30 tambah 6 kali 10 360. Itulah logika matematika puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, sama seperti orang yang puasa sepanjang tahun. Jadi setelah kita puasa Ramadan ini, nanti 6 hari, bisa di tengah, bisa di ujung, bisa di pangkal. Yang tidak boleh puasa tanggal 1 Syawal. 5 hari dalam setahun tak boleh puasa. 1 Syawal, kemudian hari raya Idul Adha 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Yang lain itu boleh. Hari Jumat mesti didahului Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Jumat sendirian juga tidak boleh. Lain itu kita tetap boleh. Jadi puasa 6 itu nanti bisa di tengah, bisa di ujung. Bahkan di beberapa daerah itu tanggal 2 udah mulai puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti ada namanya hari raya puasa 6. Jadi setelah puasa 6 di hari raya lagi. Itu cara ulama dulu membiasakan umat ini supaya tidak meninggalkan nilai-nilai Ramadan. Keutamaan diperoleh orang yang puasa di bulan Syawal. Pertengahan boleh, di ujung juga boleh, tapi yang paling afdal dilaksanakan pada awal. Tapi kalau tidak bisa di awal, di tengah, tak bisa di tengah, di ujung, jangan sampai tinggal sama sekali keutamaan-keutamaan ini. Lanjut. Puasa qadha 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat puasa 6. Jadi bagi ibu yang tinggal 7 hari di bulan Ramadan, nanti begitu masuk bulan Syawal, apakah kami qadha dulu atau langsung puasa 6? Lalu Ustadz menjawab, qadha dulu karena qadha wajib. Puasa 6 ini sunat. Qadhanya 7 tambah 6. 7 tambah 6, 13. 13 hari puasa di bulan Syawal. Habislah kue hari raya itu Pak Ustadz.
Maka ini solusinya. Solusinya niat saja puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Tapi niatnya niat qadha. Ibu yang utang, Ustaz udah 2 kali nih nyebut utang ibu, karena ibu utang 7 hari. Rupanya bapak utang 17 hari. Luar kota, sakit, segala macam, belum diganti. Nanti di Syawal, saya niat puasa qadha besok lillahi ta'ala. Maka qadhanya lunas, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Ini sengaja saya sertakan tulis Arabnya, supaya jangan dibilang Ustaz Somad mengada-ngada. Mana dia? Ini saya bacakan. Inna thawabas sittati, pahala puasa 6 hari, yahsulu bisaumiha, dengan puasa 6 itu otomatis dapat qadha hatta law lam yanwiha wa in kana thawabu aqall. Jadi siapa yang puasa 6 di bulan Syawal dengan niat qadha, otomatis qadhanya lunas dan dapat pahala puasa 6. Itu saya sudah dapat kode, sudah masuk beberapa menit lagi. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkahnya untuk keluarga besar DPD Real Estate Indonesia Riau. Panjang umur, sehat badan, berkah rezekinya. Rezeki yang sudah Bapak Ibu salurkan melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat 100% ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Karena semua pengurus karyawan itu tidak mengambil pengurus dari mulai pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, tanda tangan, fakta integritas, tidak boleh mengambil gaji seperak pun. Ya, nanti ditunjukkan sama Ustaz Alnaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah, keluarga kita soleh dan solihah, anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, kita diberikan husnul khatimah, dan pada akhirnya nanti kita akan bersama di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu menjelang berbuka yang mustajab kita berdoa ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkan segala silap salah dosa kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik untuk kami belum sempat kami membalasnya ya Allah. Kalau mereka masih hidup, tawil umrahum, berkahi umurnya. Kalau mereka sudah meninggal dunia, ij'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.